Om Swastiastu, Om Awiganamastu. Umat Dharma dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya, Inengah Budiantara, penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Badung. Dalam hari ini, kita akan membahas sedikit tentang perilaku hidup bersih dan sehat di pura. Umat Dharma yang berbahagia, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan, diperlukan peraturan. Salah satu aturan yang patut kita perhatikan dalam kehidupan beragama adalah etika saat kita melaksanakan persembahyangan di pura, terutama menyangkut perilaku dalam menjaga kebersihan dan kesucian pura. Etika menyangkut perilaku, penampilan, penyajian, kebersihan, kesehatan, dan kesucian. Dalam kesempatan ini akan dibahas mengenai bagaimana cara kita menerapkan perilaku hidup bersih, sehat, dan suci di pura. Apa saja sarana dan prasarana yang mesti disediakan di pura untuk menunjang kebersihan, kesehatan, dan kesucian lingkungan pura. Umat Dharma yang berbahagia, untuk bisa menerapkan perilaku hidup bersih, sehat, dan suci di pura, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, pikiran harus bersih dan suci. Kita ke pura tujuannya untuk menghadap kepada Sang Pencipta untuk mendapatkan energi yang suci. Selanjutnya, badan kita harus bersih dari ujung rambut sampai ujung kaki. Demikian juga perkataan yang keluar dari mulut kita, jangan sampai mengeluarkan kata-kata kotor atau kasar. Dalam Menawa Dharma Sastra Adaya 5 Sloka 109 disebutkan, badan dibersihkan dengan air, pikiran disucikan dengan kebenaran dan kejujuran, Atman dibersihkan dengan ilmu pengetahuan suci dan tapa brata, budi dibersihkan dengan jenana. Perilaku adalah implementasi dari pikiran kita. Namun perilaku juga bisa mengontrol pikiran kita. Oleh karena itu, dalam memasuki areal pura, selain busana, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tidak merokok di areal pura. Karena seperti yang kita ketahui, dalam satu batang rokok yang dihisap akan mengeluarkan 4.000 bahan kimia yang berbahaya. Di antaranya nikotin, tar, karbon monoksida. Orang yang menghirup asap rokok jauh lebih beresiko terkena dampak negatifnya daripada orang yang merokok langsung. Apalagi di areal pura banyak terdapat anak-anak dan orang tua. Karena nikotin dapat menyebabkan kerusakan jantung dan aliran darah. Tar menyebabkan kerusakan sel, paru-paru, dan kanker. Sedangkan karbon monoksida menyebabkan kurangnya kemampuan darah membawa oksigen. Hal ini akan menyebabkan sel-sel tubuh akan mati. Selain itu, udara di pura janganlah sampai dikotori oleh asap beracun. Karena saat melakukan pranayama, kita menghirup udara segar dan suci dari lingkungan pura. Bayangkan, apa jadinya jika kita mengotorinya dengan asap beracun dari rokok? Secara tidak langsung kita sudah mencemari kesucian pura itu sendiri. Yang kedua, tidak meludah sembarangan. Pada prinsipnya, apa saja yang keluar dari tubuh manusia adalah letah, seperti kencing, ingus, darah, dan air susu. Jika dalam keadaan terpaksa, hanya boleh dilakukan di Nista Mandala. Coba pikirkan secara logika. Ketika kita melihat orang meludah di sembarang tempat, pasti terkesan menjijikkan dan jorok. Karena ludah mengandung kuman yang menyebabkan munculnya berbagai penyakit. Bila hendak meludah, hendaknya keluar dari areal pura. Selain itu, bila meludah di areal pura, saat kita hendak duduk sembahyang, kaki, pantat atau tangan terkena air ludah, maka kesucian pikiran kita sudah tercemar karena merasa jijik. Untuk itu, ada baiknya sebelum sembahyang kita berkumur dahulu, membersihkan mulut. Bisa dilengkapi dengan mantra
Om Jang Jihwo Ye Nama, yang artinya Om Yang Widi. Semoga mulut, lidah hamba bersih. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Membersihkan halaman pura juga merupakan tindakan ngaturangaya sebagai salah satu bentuk kiatnya. Oleh karena itu, dianjurkan kepada masyarakat setiap habis sembahyang, bunga maupun dupa dan peralatan sembahyang yang sudah tidak terpakai dibersihkan dan dibuang ke tempat sampah. Selain menjaga kebersihan dan keindahan pura, juga membantu umat lain yang akan sembahyang berikutnya, karena tempat yang akan mereka duduki sudah bersih. Perlu kita perhatikan, pada hari-hari keagamaan, jumlah sampah akan meningkat. Bila kita tidak disiplin dalam mengelolanya, akan menimbulkan dampak negatif, seperti banyak lalat, bau, dan bila hujan, bisa menyebabkan banjir. Akhirnya akan menimbulkan penyakit. Kebiasaan membuang sampah sisa upacara di areal parkir atau di pinggir jalan dengan tidak dibungkus akan menimbulkan kesan bahwa pura terlihat jorok, kotor. Secara umum akan memberikan image yang tidak baik terhadap umat Hindu. Kesannya, upacara agama Hindu akan menimbulkan banyak sampah. Untuk itu, pengelolaan atau penanganannya mesti dipikirkan ketika akan menyelenggarakan upacara. Yang berikutnya, mencegah hewan peliharaan berkeliaran di pura. Hewan peliharaan sebaiknya jangan ikut memasuki pura, karena dapat mengganggu konsentrasi orang lain. Selain itu, bila ekornya terinjak, bisa menggigit dan dampaknya akan ada darah yang tercecer di pura. Ini sudah mencemari kesucian pura, belum lagi anjing atau kucing berkelahi, menggonggong, atau kencing dan berak di areal pura. Ini akan terlihat jorok, bau, dan mengganggu kekusyukan umat yang akan sembahyang. Biasanya di pura, kita mencium bau wangi dupa dan bunga yang harum, terkontaminasi dengan bau kotoran binatang. Umat sedharma yang berbahagia, guna mendukung timbulnya perilaku tersebut, maka perlu disediakan sarana dan prasarana yang menunjang seperti tempat sampah yang memadai dan tertutup. Sebaiknya tempat sampah dibersihkan berkala. Bila ada upacara, tenaga kebersihan disediakan secara khusus untuk menangani sampah. Jangan sampai pemangku turun tangan membuang sampah, karena itu tidak baik untuk kesehatan. Bayangkan pemangku mengambil sampah, kemudian memecirkan tirta kepada umat. Walaupun sudah mencuci tangan, tapi kesannya kurang bersih. Tempat sampah juga mesti disediakan di area pura dan menjaga lingkungan pura tetap bersih. Air bersih. Penyedia air bersih di pura wajib dilakukan untuk umat yang ingin membersihkan tangannya ketika hendak sembahyang. Selain itu, air bersih juga diperlukan untuk menyediakan tirta. Walaupun umumnya air tirta diambil dari tempat suci atau beji, tetapi untuk keperluan yang banyak maka akan lebih efisien bila disediakan ledeng atau keran air bersih di pura maupun di jabo pura. Selanjutnya, tempat tirta yang bersih. Selain air, tempat tirta juga perlu diperhatikan. Jangan sampai kotor dan berlumut. Biasanya, air untuk tirta akan diukup terlebih dahulu untuk membuatnya menjadi wangi dan enak, serta untuk menetralisir kuman. Perlu diperhatikan, tirta dan bunga hendaknya dipisah agar tirta tidak cepat berbau. Demikian juga dengan tempat bija, karena semua itu akan diminum dan dimakan. Jadi harus dijaga kebersihan dan kesehatannya. Bija jangan sampai lebih dari 1 hari, mesti rutin diganti. Selanjutnya, penyediaan kamar mandi. Sebaiknya di jabo pura disediakan sarana kamar mandi, paling tidak untuk sekedar buang air kecil, agar tidak sembarangan. Selain kesannya tidak baik, juga akan menimbulkan polusi bau. Umat sedharma dimanapun berada, dengan berbagai upaya kita menjaga dan meningkatkan serada dan bakti umat kepada ide Sang Yang Widiwasa, agar pelaksanaan upacara agama berjalan
dengan tertib dan lancar. Umat sedharma yang berbahagia, dengan berbagai upaya kita menjaga dan meningkatkan serada dan bakti umat kepada ide Sang Yang Widiwasa agar pelaksanaan upacara agama berjalan dengan tertib dan lancar, dengan tetap menjaga kebersihan dan kesucian pura maupun tempat suci lainnya. Om Santi 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 Om.